Kamu benar-benar memiliki sesuatu, nak. Tidak heran kamu begitu sombong. Kamu baru saja membuka ruang asli dalam keadaan tubuh gabungan, dan menyadari beberapa jenis asal. Bahkan di zaman kuno, kamu bisa dianggap jenius. Petik 2. Hanya saja kamu tidak beruntung, dan jika kamu bertemu denganku, bahkan jika kamu membuka sumber aslinya, apa yang bisa kamu ubah? Kipas tulang itu tersenyum dingin. Kalau begitu cobalah. Chen Ping berteriak keras, mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya ke atas, dan langsung melemparkan tombak penahan langit ke tanah. Itu terbang. Dengan pedang Chen Ping, cahaya keemasan muncul, yang langsung tercermin di seluruh langit, dan seluruh langit tampak. Sang Buddha berubah menjadi galaksi emas. Bahkan air laut, yang sehitam tinta, berubah warna di bawah cahaya keemasan. Gu Zuo sedikit mengernyit, dan tombak King Tian di belakangnya menghilang dalam sekejap, dan langsung berkumpul bersama dengan King Tianyu yang tertiup angin. 81 tombak penahan langit langsung menyatu menjadi satu. Gu Zuo melompat ke depan dan meraih tombak penahan langit. Di tombak penahan langit, raungan harimau meletus, dan kekuatan penghancur langit dan bumi meletus seketika. Pedang Chen Ping bertabrakan dengan kekuatan dari tombak langit, menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorsi, dan laut di sekitarnya langsung memicu gelombang besar setinggi 100 meter. Kekuatan semacam ini membuat semua orang di pulau itu merasa tercekik. Kekuatan ini sama sekali tidak kalah dengan milikku. Tuan Chen sangat kuat sehingga dia hanya berada di tahap ke-8 kebugaran fisik. Itu hanya sebuah produk, itu mengerikan. Hantu Gunung Iblis terkejut. Meskipun dia berada di peringkat ketiga dari alam Transcending Tribulation, dibandingkan dengan serangan Chen Ping barusan, dia mengakui bahwa dia bahkan tidak dapat menggunakannya. Kekuatan yang dapat meletus dari seorang biksu. Tanda tanya. Melihat pukulan ini, ekspresi Ji Lianzan menjadi sedikit rumit. Sebagai penguasa sekte Feitian, seorang biksu yang baru saja dipromosikan ke alam kesengsaraan transendensi, menghadapi pukulan Chen Ping barusan. Ketika dia dipukul, dia terkejut dengan akibatnya. Baru saja dia secara naluriah ingin lari, karena akibat dari pukulan tadi membuat semua orang merasakan bahaya. Akan memalukan jika dia berbalik dan melarikan diri. Belum lagi yang lain, semuanya berwajah muram dan berusaha sekuat tenaga menahan wabah tersebut. Keluar dari akibatnya, pada saat ini, Guya, di bawah pukulan ini, tiba-tiba mundur, dan tombak langit di tangannya seketika. Mereka bubar untuk sementara waktu, bergegas menuju dan berubah menjadi pita cahaya, menembus langsung ke pulau 81 tombak penahan langit membentuk pola aneh di pulau. Melihat ke bawah dari udara, wajah Guya langsung menjadi sangat jelek, karena 81 tombak penahan langit ditempatkan langsung ke tangan besar dengan jari tengah terangkat. Jelas, Chen Ping menggunakan metode ini untuk mempermalukannya. Melihat Chen Ping merobohkan tombak langit dengan satu pukulan, semua orang diam-diam menghela nafas lega. Bahkan biksu lain diam-diam berdoa untuk kemenangan Chen Ping bagaimanapun. Kemenangan Chen Ping memungkinkan mereka untuk bertahan hidup, jika tidak mereka semua akan dimakan oleh Gukang ini. Tulangmu yang patah tidak buruk, mereka tidak patah di bawah pedang pembunuh nagaku. Namun, roh pedang dari pedang pembunuh nagaku rusak, jadi kekuatannya belum sepenuhnya digunakan, kalau tidak. Tulang-tulangmu yang patah ini telah berubah menjadi sampah. Petik 2, kata Chen Ping sambil mencibir. Mendengarkan kata-kata Chen Ping, wajah Guan penuh amarah. Sebagai orang kuat di zaman kuno, meskipun hanya ada sisa jiwa yang tersisa, dia masih tahu bahwa dia sedang digoda oleh seorang biksu kecil dalam kondisi kebugaran. Guya akan mati karena amarah. Beginilah cara harimau jatuh di pinggang dan diintimidasi oleh anjing, dan naga jatuh di air dangkal dan digoda oleh udang. Dengan lambaian tangan Gu Zuo, 81 tombak penahan langit kembali ke belakangnya, tetapi pada saat ini, Guya terkejut menemukan bahwa di antara 81 tombak pelindung langit, beberapa di antaranya retak. Ini hanya mengejutkan para penggemar tulang. Tombak ini terbuat dari tulang kaki binatang harimau purba dan diberkati dengan berbagai rune. Di bawah pukulan Chen Ping, retakan muncul. Terlebih lagi, pedang pembunuh naga Chen Ping belum mengerahkan kekuatan penuhnya, apakah ini terlalu keterlaluan? Hanya semut yang lebih besar. Petik 2. Bones masih berkata dengan arogan. Setelah selesai berbicara,
Aku melihat Guya menyatukan tangannya di depan dadanya, dan setetes darah jiwa dipaksa keluar dari antara alisnya. Tanda seru. Darah jiwa melayang perlahan, lalu tiba-tiba meledak, membentuk awan kabut darah, dan kabut darah ini menyelimuti semua tombak langit. Di bawah berkah kabut darah ini, rune di tombak langit mulai berkedip, dan berubah menjadi merah. Melihat ini, Chen Ping tidak ragu-ragu, tetapi melambaikan pedang pembunuh naga, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi sambaran petir ke arah tebing tulang bergegas mendekat, dan pedang pembunuh naga mengayunkan serangkaian lampu pedang, menyerang tebing tulang seperti badai dahsyat. Melihat ini, Guya mengumpulkan tombak langit lagi, lalu mengikuti Chen Ping untuk bertarung dengan tombak langit di tangannya. Tombak langit di tangan Guya, setiap kali dia mengayunkannya, hantu yang tak terhitung jumlahnya akan bolak-balik, dan bahkan saya melihat harimau membuka mulut lebar-lebar di kehampaan, menyerang Chen Ping. Dan Chen Ping memegang pedang pembunuh naga, bolak-balik melalui hantu di seluruh langit, seolah menghadapi serangan kuat yang tak terhitung jumlahnya pada saat yang sama. Kecepatan Chen Ping juga sangat cepat, menyalakan lampu pedang di seluruh langit, keduanya meletus dengan kekuatan penuh. Kekuatan departemen. Tidak ada yang berani meninggalkan ruangan untuk itu, semua orang hanya bisa melihat. Di udara, suara bayangan pedang mendesing bolak-balik, seperti jurang neraka. Dapat dikatakan bahwa mereka berdua bertarung di dunia yang gelap, matahari dan bulan gelap, dan semua orang terpana. Pada titik ini, sosok Chen Ping dan Guya tidak dapat lagi dibedakan, hanya sosok yang tidak lengkap yang dapat dilihat di seluruh langit, dan bahkan lintasan keduanya tidak dapat dibedakan. Kami bergegas membantu, takut kami akan dicekik di dalam-dalam sekejap. Jilianzan berkata dengan keringat dingin di dahinya menyaksikan pertempuran mengerikan Ruo. Sebagai seorang kultivator di alam Transcending Tribulation, Jilianzan percaya bahwa bahkan jika dia bertarung sendirian, mustahil baginya untuk memiliki pemandangan yang begitu menakutkan. Kekuatan bertarung Chen Ping benar-benar di luar imajinasinya. Siapa sangka aura dan kekuatan yang terpancar dari biksu kecil dalam kondisi bugar akan lebih kuat dari mereka. Apakah kultivator es yang melintasi Tribulation Realm ini kuat?